Doa selesai. Beri salam. Kira-kira kalian masih ingat atau enggak? Kita ini dulu apa namanya? SBT dulu, tapi bukan fisik SBT-nya. Kalian harus berpikir nih, tebak-tebakan. Aku adalah hasil dari 2 pangkat 2. Berapakah aku? 2 pangkat 2, berapakah aku? Siapa yang bisa coba angkat tangan? 2 pangkat 2 berapa? 4. Oke, lanjut. Jika kamu membangkatkan 5 dengan 2, itulah aku. Siapakah aku? 25. Kalau 10 itu bukan 5 pangkat 2, tapi 5 kali 2. Satu lagi. Aku adalah bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 9. Siapakah aku? 3. Berarti kalian memang sudah paham mengenai bilangan berpangkat. Kita lanjutkan nih. Ibu punya kertas nih. Kertasnya masih kosong. Kosong ya? Bukan mau sulap nih ibu. Ini kertas kosong. Kalau ini kertasnya ditumpuk kayak gini hanya 1 lembar kan? Nah, tapi kalau kertasnya ibu lipat, tumpukan kertasnya jadi ada berapa? 2. Jadi kalau ditulis tadi sebelum ibu lipat, kertasnya hanya ada 1. Setelah ibu lipat, kertasnya jadi ada 2. Ini kalau dibuka jadi ada 2 bagian kan? Ya, Bu. Nah, dilipat 1 kali jadi 2. Kalau dilipat 2 kali, tumpukan kertasnya jadi ada berapa? 4. Kalau dilipat lagi, tumpukan kertasnya jadi berapa? 8. Nah, kalau terus dilipat-lipat, kan jadi tebal kertasnya. Nah, dengan bilangan berpangkat, kalian bisa menghitung harus berapa kali dilipat agar ketebalannya setinggi kelas ini misalnya. Itu bisa dihitung dengan bilangan berpangkat. Contohnya yang ini. 1 ini sebenarnya bilangan berpangkat. Dari 2 pangkat 0 dong. 2 pangkat 0 dengan berapa di pangkat 0 kan hasilnya 1. 2 juga bilangan berpangkat. 2 pangkat 1. 4 juga bilangan berpangkat. 2 pangkat 2. 8 juga bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 dan seterusnya. Dari awalnya 1 lembar tipis jadi tebal. Kalau terus dilipat bisa lebih tebal lagi. Nah, berapa ketebalannya, terus berapa kali dilipatnya itu bisa dihitung dengan materi bilangan berpangkat. Nah, seperti hari ini kita mau belajar tentang aplikasinya atau penerapannya bilangan berpangkat. Salah satunya tentang keliling dan luas bangun datar. Ada yang tahu bangun datar apa aja? Ayo, kelas SD sama SMP kan sudah belajar bangun datar. Bangun datar yang kalian ketahui apa aja? Persegi, ya apa lagi? Persegi panjang apa lagi? Segitiga apa lagi? Meja lebar apa lagi? Bola ketupat apa lagi? Layang-layang bisa, segitiga, siku-siku bisa, banyak sekali. Kalau misalnya ibu di rumah punya sebidang tanah, bangun datar bukan? Iya, bangun datar. Karena bangun ruang itu ada bangun itu ada bangun datar, ada bangun ruang. Kalau bangun datar yang seperti ini ya, tanah. Tapi kalau bangun ruang yang ada ruangnya, bangun ruangnya seperti kelas ini, bangun ruang. Nah, kalau misalnya ibu punya sebidang tanah, sekeliling tanahnya mau dibikin pagar, itu pakai rumus apa? Mau dipagari tuh si tanahnya, di sekelilingnya, berarti pakai rumus keliling. Nah, kalau misalnya si tanah itu mau dijadiin taman, mau dipakai ditanamin rumput di tanah itu pakai rumus
tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian bisa menerapkan materi bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya gini, materinya kita kan tadi tentang keliling dan luas. Ibu punya bidang kata ini. Ini bidang katanya apa? Persegi panjang. Bedanya persegi dan persegi panjang apa? Kalau kayak gini persegi atau persegi panjang? Persegi panjang juga. Jadi bedanya persegi dengan persegi panjang apa? Nah, kalau persegi semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang ada dua sisi yang sama panjangnya dan dua sisi yang sama lebarnya. Kalau cara menghitung keliling, keliling itu jumlah dari semua sisinya. Jadi kalau ini panjang, ini lebar, ini lebar. Keliling itu dijumlahkan semua sisinya. Jadi kalau keliling persegi panjang namanya apa? Rumusnya apa? Kalau ini panjang, ini lebar, ini lebar. Keliling itu jumlah seluruh sisinya. Panjangnya ada berapa? Panjangnya ada berapa? 2. Lebarnya ada berapa? 2. Berarti keliling persegi panjang? Masa pengen ya? Keliling kan jumlah seluruh sisinya. Ini sisi pertama nih, ini keliling. Ini sisi pertama dijumlahkan dengan sisi kedua, dijumlahkan dengan sisi ketiga, dijumlahkan dengan sisi keempat. Sisi pertama kan panjangnya sama dengan ini. Kalau ini P, berarti ini apa? Kalau ini P, ini apa? P juga kan sama panjangnya. Kalau ini R, ini apa? Enggak, P-nya jadi ada berapa? 2. L-nya jadi ada berapa? 2. Berarti keliling persegi panjang itu 2 panjang ditambah 2 lebar. Kalau luasnya gimana? Kita lihat luasnya ya. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat luas dari bangun dasar. Bentar. Pembangunan mendapat sebuah proyek untuk memasang ubin teras rumah. Perhatikanlah luas teras yang akan dipasangi ubin tersebut. Teras yang tersebut ternyata berbentuk persegi panjang. Ayo kita hitung berapa jumlah ubin yang akan menutupi luas teras tersebut. Setelah dihitung, jumlah ubin yang dapat menutupi luas daerah teras tersebut adalah 15 satuan ubin. Nah, banyaknya ubin tersebut sama dengan luas daerah teras. Untuk menentukan luas daerah teras tersebut, dapat pula dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan juga ubin menurun. Jumlah ubin ke samping pada teras tersebut ada 5 satuan dan ubin menurunnya ada 3 satuan, sehingga luas daerah teras tersebut adalah 5 kali 3 sama dengan 15 satuan ubin. Sehingga dapat kita ketahui bahwa luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangunan datar. Ya, itu luas. Jadi kalau tadi keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kalau luasnya panjang kali lebar. Lalu bagaimana dengan persegi? Sebenarnya sama aja. Kalau anggaplah ini persegi. Persegi itu panjangnya biasanya sisi ya S. S-nya teman sama panjangnya kan, berarti ini S, ini S, ini S, ini S kan. Kalau semua panjang maka kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. S-nya ada berapa? Berarti 4 kali S untuk persegi. Tadi luas itu panjang kali lebar. Kalau persegi ini S berarti luas persegi sisi kali sisi. Nah, selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena ini siswanya 26, Ibu bagi menjadi 5 kelompok.
dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini 4 nih. Satu kelompok lagi bagian belakang Eji. Bagian belakang berlima nih. 1, 2, 3 berlima. Satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Satu orang di situ ya kelompok ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Perhatikan baik-baik. Nanti setiap kelompok ada tugasnya. Tugasnya bagaimana? Nanti ibu bagi di spin tugasnya. Jadi setiap kelompok tugasnya nggak sama. Nah, kita lihat spinnya. Kelompok 1 dari sini. 1, 2, 3, 4 kelompoknya yang di barisan Egi yang di belakang. Kita lihat kelompok 1 dulu. Yang mau muter spinnya siapa? Ibu aja. Ibu aja. Bentar ya. Ternyata ada internetnya guys. Mulai kelompok 1. Kita spin untuk kelompok 1 dulu. Nih, kelompok 1. Seorang desain interior ingin memasang karpet melingkar di tengah ruangan. Karpet tersebut memiliki jari-jari sepanjang 3 meter. Jika biaya karpet per meter perseginya 120.000, berapakah total biaya yang diperlukan? Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. Nanti kerjakan. Kelompok 2 sekarang. Setiap kelompok beda-beda tugasnya. Ini kelompok 2 berarti kan kelompoknya Dinda. Carilah benda yang berbentuk persegi di kelasmu. Ukurlah panjangnya, kemudian hitung keliling dan luasnya. Kelompok Dinda ya. Ini yang lainnya. Kelompok 3, kelompok Ali. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang. Bentuk persegi memiliki panjang sisi 8 meter. Ibu ingin memasang karpet di seluruh lantai ruangan tersebut. Jika biaya pemasangan karpet adalah 50.000 per meter persegi, berapa total biaya yang harus dikeluarkan ibu? Ini untuk kelompok Ali. Bentar, nanti akan ibu kasih. Kelompok kelompok 4. Kelompok 4. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 15 meter dan lebar 7 meter. Paman ingin menanam rumput di seluruh permukaan tanah tersebut. Jika harga rumput 100.000 per meter persegi, berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh paman? Kelompok 5 ini ya. Satu lagi kelompoknya Eji. Hitunglah luas pintu yang ada di papan tulis.
carikan dulu. Kalau kamu dong sama-sama kita kerja. Iya, Eji boleh ke depan. Umur berapa? Kalau nggak seperti luar final apa? Eji nggak usah dari diameter aja. Tinggal dibalik itu kan dari kenapa Ji? Itu ayo berdua ya. Itu kalau boleh tulis ini, Pak. Ya.
Buatlah sketsa dari benda tersebut. Ini adalah bentuk meski kemudian lalu buat menjadi benda tersebut. Panjang dari luas benda itu 40 cm masih bisa. Jadi kelilingnya adalah 4S, jadi 4 kali 40 cm. Jadi 4 kali 40 ialah 150 cm. Jadi kelilingnya adalah 150 cm. Lalu nomor 5 itu hitunglah luas benda tersebut. Nah, luasnya itu kuadrat lalu 40 cm dikali 40 cm. Nah, 40 cm kali 40 cm ialah 1600 cm kuadrat. Jadi luasnya ialah 1600 cm kuadrat. Ada yang mau disanggah? Udah betul penjelasan Adi Dinda belum? Udah. Kasih tepuk tangan buat Dinda. Udah ya? Udah selesai? Oke, tadi udah dipresentasikan hasil pembelajaran kalian. Gimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian peroleh dari materi hari ini? Ya? Kesimpulannya apa materi hari ini? Apa yang kalian pelajari? Ya tadi keliling sama luas maupun datar. Itu merupakan aplikasi dari bilangan berpangkat. Oke, untuk selanjutnya kita masih tetap akan mempelajari tentang bilangan berpangkat, tetapi aplikasi dari bidang lain. Contohnya seperti penghitungan bunga bank, bunga macemuk, atau gimana cara kalian pelunasan kredit kotor dan sebagainya. Itu semua dihitung dengan materi bilangan berpangkat. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat. Jadi minggu depan kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan materi yang lebih aplikatif lagi.